Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yersinta Salino, NIM C01120197. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan imunologi, yaitu tes Widal. Nah, Salmonella tipi dan Salmonella paratipi A, B, dan C menyebabkan demam enterik pada manusia. Nah, sebagai respon terhadap stimulus antigen Salmonella O dan H, tubuh memproduksi antibodi terhadap antigen O dan H. Nah, titer antibodi ini yang akan meningkatkan pelan-pelan dalam fase awal atau dini penyakit. Nah, sampai mencapai maksimumnya. Kemudian dia akan pelan-pelan menurun sampai tidak terdeteksi. Nah, pada pasien tifoid, antibodi terhadap salmonella dapat dideteksi dalam serum pada minggu kedua sampai minggu keempat. Nah, setelah kita terjadi infeksi. Nah, tes Widal dapat dilakukan dengan metode slide atau metode tabung. Nah, metode slide merupakan cara yang cepat tetapi kurang tepat untuk menunjukkan titer antibodi. Oleh sebab itu, untuk menentukan titer antibodi, sangat dianjurkan melakukan metode tabung karena lebih teliti menunjukkan besaran titer. Nah, untuk tes Widal metode slide, kita akan melakukan untuk proses pra-analitiknya. Untuk persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus. Nah, persiapan sampel darah vena diambil sesuai dengan prosedur, dibiarkan membeku pada suhu ruangan selama sekitar 30 menit. Kemudian kita lakukan sentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit untuk memperoleh serum segar. Nah, bila tes akan ditunda, kita anjurkan untuk menyimpan serum pada lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, serum ini bisa bertahan 2-3 hari. Bila menunda lebih dari 7 hari, nah, serum harus dibekukan di dalam freezer. Selanjutnya saya akan menunjukkan mengenai alat dan juga bahannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahannya. Pertama, ada suspensi antigen Salmonella tipi H, ada suspensi antigen Salmonella H paratipi A, suspensi antigen Salmonella H paratipi B, suspensi antigen Salmonella tipi O, ada lempeng pereaksi, ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Kemudian ada pipet 0,08 ml, 0,04 ml, 0,02 ml, 0,01 ml, 0,005 ml, 1 ml dan juga 1,9 ml. Lalu ada larutan NaCl fisiologis 0,85%, sentrifus serta inkubator. Kemudian saya akan melakukan proses analitik menggunakan metode slide. Nah, pertama kita siapkan serum. Nah, usahakan serum kita simpan dengan baik menyesuaikan suhu ruangan. Nah, setelah itu kita siapkan lempeng pereaksi dengan 5 lingkaran, tapi di sini saya menggambar 6 lingkaran dengan diameter yaitu 3 cm. Kemudian kita pipetkan serum sesuai dengan pola lingkaran. Untuk lingkaran 1 0,01 mm, 0,08 mm, kemudian lingkaran kedua dengan 0,04 mm, lingkaran ketiga yaitu 0,02 mm, lalu lingkaran keempat yaitu 0,1 mm, dan lingkaran kelima yaitu 0,05 mm. Kemudian kita kocok dengan baik isi botol suspensi antigen seperti ini. Kemudian pipet 1 kita sudah teteskan tadi pada setiap lingkaran. Nah, kemudian di sini saya akan mencampur antara serum dan juga antigen. Di sini saya menggunakan batang pengaduk. Kemudian kita goyangkan kembali agar reaksi ini tercampur dengan rata. Nah, kita perhatikan apakah terjadi aglutinasi selama 1 menit. Di sini saya akan melakukan metode tabung. Nah, pertama kita siapkan 8 tabung reaksi. Nah, di sini saya hanya mempunyai 5 tabung reaksi.
Kemudian setelah itu kita berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 8. Lalu kita pipetkan NaCl 0,85% sebanyak 1,9 ml ke dalam tabung 1. Dan masing-masing 1 ml ke dalam tabung 2 sampai tabung 8. Setelah itu kita tambahkan 0,1 ml serum ke dalam tabung 1. Dan kita campurkan dengan baik isi tabung ini. Lalu saya akan memindahkan 1 ml isi tabung 1 ke tabung 2. Lalu kita campur dengan baik isi tabung 2. Dan saya akan memindahkan lagi isi dari tabung 3 ini ke tabung yang ketiga. Lalu kita campur dan seterusnya sampai mencapai tabung yang ketujuh. Nah, dari tabung ketujuh kita buang, ini saya anggap tabung ketujuh kita buang 1 ml. Dan tabung yang ke-8 hanya akan berisi NaCl sebanyak 0,85%. Nah, itu akan kita pakai sebagai kontrol. Kemudian botol reagen kita kocok. Kemudian kita pipetkan. Di sini mohon maaf, ini botol reagen kita gocok. Kemudian kita pipetkan 1 ml ke dalam setiap tabung. Lalu kita campurkan pada setiap isi tabung, atau bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, setelah itu di sini saya akan inkubasikan pada suhu 50 derajat Celcius kurang lebih selama 4 jam atau pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian saya akan membacakan hasil reaksi dan juga membuat laporan tabung terakhir yang masih menunjukkan aglutinasi. Untuk pasca analitiknya, interpretasinya, semakin tinggi titer, semakin besar kemungkinan terjadinya infeksi. Nah, agglutinin O masih bisa kita jumpai 4 sampai dengan 6 bulan dan H menetap sekitar 9 sampai 12 bulan pada orang yang telah sembuh, sehingga tidak bisa kita pakai untuk menentukan kesembuhan penyakit. Nah, belum ada kesamaan pendapat mengenai titer agglutinin yang bermakna diagnostik. Nah, batas titer yang sering dipakai bisa berbeda masing-masing pada setiap daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IgM atau IgG Dengue Rapid Test dengan metode imunokromatografi. Nah, pertama saya harus menjelaskan kepada pasien dan juga keluarga dari pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan. Nah, setelah itu kita akan meminta atau melakukan informed consent sebelum melakukan pemeriksaan. Nah, untuk proses praanalitiknya, pertama kita mencuci tangan dan memakai handscoon seperti ini. Nah, setelah itu untuk persiapan pasien di sini tidak memerlukan persiapan khusus. Nah, untuk persiapan sampel kita menggunakan serum atau plasma. Di sini saya akan memperlihatkan alat dan bahan. Yang pertama kita butuhkan yaitu kaset tes IgG dan IgM yang saya umpamakan seperti alat ini. Lalu ada ada reagen reaksi, kemudian ada spidol dan pipet mikropipet 0,1 mikroliter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip tes. Nah, antigen virus dengue yang diletakkan pada 2 tempat di membran nitroselulose kaset tes. Nah, protein-protein pengikat spesifik untuk IgM
dan IgG diletakkan terpisah sebagai garis tes IgM dan garis tes IgG pada kaset tes. Nah, antibodi yang ada di dalam serum pasien akan berikatan dengan konjugat koloid emas antigen rekombinan spesifik dengue yang berwarna. Nah, kompleks konjugat antigen ini akan berikatan berwarna. Nah, kompleks konjugat antigen ini akan berikatan dengan IgM dan juga ataupun IgG spesifik pada garis T dan akan memberikan warna merah pada garis tes IgM atau IgG. Di sini saya akan melakukan proses analitiknya. Nah, pertama kita siapkan kantong yang berisi kaset tes dan biarkan beberapa saat untuk penyesuaian dengan suhu ruangan. Lalu kita buka kantong. Di sini saya umpamakan saya telah membuka kantong dan saya akan mengeluarkan kaset tes, kemudian saya letakkan pada tempat yang kering dan datar seperti ini. Lalu saya labeli kaset tes ini menggunakan dengan biodata dari pasien menggunakan spidol. Setelah itu kita pipet 0,5 mikroliter 5 mikroliter serum ke dalam sumur sampel yang bertanda S. Setelah itu kita pipetkan lagi sekitar 3-4 tetes, sekitar 90 sampai 120 mikroliter larutan reagen pereaksi ke dalam sumur. Nah, setelah itu kita tunggu hasilnya dari 50 sampai 120 menit dan kita lakukan pembacaan pada label kaset ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasca analitik. Nah, untuk interpretasinya bisa kita lihat ini ada tes yang negatif akan timbul satu garis berwarna merah pada area kontrol. Nah, ini menunjukkan tidak ada antibodi spesifik terhadap virus dengue atau jumlah antibodi yang masih sedikit. Lalu di sini ada IgM positif akan timbul dua garis merah, satu pada area kontrol dan satu pada area tes IgM. Nah, ini menunjukkan ada antibodi IgM terhadap virus dengue atau infeksi primer virus dengue. Lalu ada IgG yang positif. Di sini sama akan timbul dua garis merah, satu pada area kontrol dan satu pada area tes IgG. Nah, ini menunjukkan bahwa ada antibodi IgG terhadap virus dengue atau infeksi sekunder virus dengue atau infeksi virus dengue lampau. Lalu di sini ada IgM dan IgG yang positif. Nah, dia akan menunjukkan tiga garis merah, satu pada area kontrol bisa kita lihat dan juga satu pada area IgG dan satu pada area IgM. Nah, ini menunjukkan adanya antibodi IgM dan juga IgG terhadap virus dengue atau infeksi sekunder virus dengue. Nah, di sini lalu ada yang invalid. Nah, invalid ini tidak ada garis merah pada area kontrol maupun pada area tes, atau ada garis merah pada tes seperti ini, tetapi tidak ada pada area kontrol setelah 15 menit. Nah, di sini kita akan mengulangi tes dengan kaset yang baru. Demikianlah pasca analitiknya. Terima kasih.